Al-Kausar, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan jemaah Masjid Al-Kausar, terutama jemaah Masjid Salat Maghrib berjamaah tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat yang banyak itu diantara lain nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan hidup Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan kesibukan kita masing-masing kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah di tempat ini dan dilanjutkan dengan ta'lim. Insya Allah ini kalau kita mati, ini menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya termasuk kita ini dari jalan kegelapan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu insya Allah sampai akhir hayat kita masih memeluk dinul Islam. Bapak dan saudara sekalian, suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai masih terasa. Walaupun peristiwa terjadi yang sama-sama kita ketahui, ya, terjadi demo di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, Sulawesi, di Pulau Jawa, Jawa Barat, ya. Yang kesemua itu adalah hasil demo yang berujungnya anarkis, ya. Nah, kita doakan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Memang banyak kemarahan masyarakat, sehingga ada di YouTube itu saya baca ada pantun itu, cari gunting di bawah meja, nemu dompet isinya nota. Udah pusing tuh rakyat kecil cari kerja, joget-joget minta gaji, kenaikan gaji 50 juta. Rame itu jadinya, ya. Ini banyak hal sekalian memang yang menjadi PR pemerintah yang baru ini, yang baru kurang lebih setahun, yang mesti diselesaikan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan cepat selesai. Ini hadiah kemerdekaan. Nah, hari ini yang pertama pelajaran yang kita harus tahu, saya ingin jangan satu-satunya di benak kepala kita bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Kan kalau itu kalender miladiah, Samsiah, peredaran matahari, ya. Berarti kita sudah 80 tahun merdeka. Nah, yang saya ingin ingatkan, karena kita orang Islam, sebetulnya kan cuma belum saya terapkan, ya, masing-masing pribadi saja. Kalender kita kan kalender Hijriyah, kalender Qamariyah, perhitungannya dengan bulan, sehingga pergantian tanggal, pergantian tahun berbeda. Kalau Qamariyah, Hijriyah ini, Islam ini, Maghrib sekarang ini pergantiannya. Tapi kalau Samsiah nasional miladiah itu jam 12 malam, jam 00, gitu. Sehingga 80 tahun. Nah, yang harus kita tahu, kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merdeka. Karena bertepatan kemerdekaan kita ini, catat ini baik-baik. Kalau anak kita tanya, ya, tentang kalender Hijriah, kemerdekaan kita ini kalau pakai kalender Hijriah jatuh pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Beda kalau nasional 80 tahun. Coba hitung. Sekarang 1447. Hitung 1364 berapa tahun? 83 tahun. Kok beda? Beda. Karena Hijriah lebih cepat. Tadi tuh pergantiannya Maghrib. Nasional miladiah Samsiah jam 00. Berapa jam tuh? Sehingga diakumulasi dalam setahun itu Hijriah nyusul 10 hari, Pak. Sekarang saya tanya, 10 hari kali 80 berapa?
800. Bagi 36, 35. 3 tahun pas. Cuman Pak Ateng mau nggak di sini Al-Kausar nih, mau pakai syarat Islam? Besok memperingati Hudaybiah hijrah ntar tuh bulan Ramadan 9, berarti nggak pacaran? 9 Ramadan ya 14 Hijriah kita upacara kemerdekaan, berarti nggak? Berarti yang mau bikin negara syariat Islam harus di situ arahnya. Cuman saya belum pernah dengar, lihat, apalagi lihat, belum pernah ada orang Islam pada Hijriah memperingati HUT RI-nya itu tanggal 9 Ramadan. Kalau sekarang 14 47 Hijriah nggak ada. Ya nggak ada ya. Ya kita juga nggak ingat kadernya. Itu makanya dikatakan berkah Ramadan Indonesia merdeka. Hari ini saya singkat-singkat saja bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini pengajiannya sesuai dengan bulannya ya, kemerdekaan. Biar tahu kita nih. Ya, saya menyesuaikan saja nih. Nggak pakai pikir berat-berat. Bahwa kita merdeka itu bukan hadiah. India hadiah dari Inggris ya. Malaysia hadiah. Brunei hadiah. Indonesia merebut kemerdekaan. Mengadakan perlawanan kepada penjajah itu. Dan kita tahu sekalian, itu para pahlawan kita itu mayoritas umat Islam, bahkan para ulama. Kenapa para ulama itu? Dia tahu ternyata dalam Islam, saya ulang, terjadi peperangan itu banyak hal. Pertama, masyarakat dizolimi, boleh perang itu. Yang kedua, dijajah. Yang ketiga, Islam luar biasa, perangi orang yang menghalangi orang dalam hal kebebasan beragama. Indonesia pas undang-undang itu, pasal 29 yang disahkan 6 agama, maka 6 agama itu dilindungi oleh negara untuk melaksanakan ibadahnya, caranya agama masing-masing. Islam juga begitu ya, sehingga yang kita bahas nih fikihnya nih, maka kita berperang memerangi kaum penjajah itu, dan notabene penjajah itu kebetulan orang kafir. Tapi orang kafir juga jangan sembarangan Pak, ada dua ya, ada kafir zimni, ada kafir harbi. Yang diperangi kafir harbi, kafir yang memang betul-betul benci kepada Islam dan menzalimi Islam. Kafir zimni jangan coba-coba, makanya ta'awwanu 'alal birri, siapa saja bekerja. Saya tanya Pak Ateng kerja, bosnya orang Islam bukan? Noni, Belanda. Boleh Pak? Boleh. Pak, kita malu Pak. Ketika Rasulullah dihinakan, yang marah apa kepala negara Islam? Siapa yang marah pertama-tama? Ketika Rasulullah Nabi Muhammad dihinakan, siapa yang marah? Rusia, Putin. Siapa Putinnya? Medamir susah tuh ya. Saya tahunya Putin ada banyak ujungnya. Kan Rusia itu marah dia itu, pertama-tama dia marah itu. Ini kafir zimmi, kafir zimmi, bukan kafir harbi. Nah kebetulan negeri kita ini dijajah oleh penjajah yang notabene-nya non muslim. Saudara-saudara sekalian, maka perintah perang, gitu ya, terjadi peperangan itu Bapak sekalian. Ini kalau saya bawain nggak kelar, bisa jam 10 ya. Di Al-Baqarah ada 3-4 ayat perintah perang. An-Nisa 2-3 ayat. Apalagi habis An-Nisa, Al-Anfal, apalagi Anfal. Anfal itu kan pembagian rampasan perang. Kita peperangan ya. Apalagi At-Taubah, apalagi Al-Hajj, banyak Pak perintah perang itu. Dan hampir seluruh di zaman Rasul, ketika ada perangan Badar kah, Uhud kah, perang apapun, hampir semua turun ayat. Maka tadi saya bacakan tuh banyak Al-Quran perintah perang. Sekarang saya tanya Pak, perintah perang hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Benar ya? Ini yang tahu, dia harus tahu nih Pak peperangan.
Cuman terjadi peperangan, saya katakan tadi, dari sekian ayat yang saya bacakan tadi, saya katakan itu terjadi peperangan, itu kita harus memerangi siapapun dia ketika kita dizolimi, ketika dirampas kekayaan negara, ketika tidak ada kebebasan beragama. Selanjutnya fitnah, maka dikatakan al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, maka harus perangi itu fitnah. Ini contohnya panjang, nggak cukup sampai Isya, ya. Contoh saja nih, dari ayat tadi itu, maka wajib peperangan. Baik, saya bacakan ayat Qurannya dulu. Saya ambil Al-Baqarah yang paling gampang, suratnya 216, ingat tuh, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi itu hukumnya wajib, ya. Kata kalimat kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarr lakum wallahu a'lam wa antum, kita ini ta'lamun. Pakai kalimat kutiba berarti wajib, ya. Perintah perang ini wajib, kan? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan alaikum atasmu perang qital itu, ya. Walaupun peperangan antakrahu syai'a wa huwa kurhul lakum, walaupun peperangan itu kamu nggak suka, belum tentu yang kita nggak suka, tapi menurut Allah itu baik. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarr lakum, belum tentu yang kita cintai itu baik bagi kita. Kenapa? Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Wa antum, kita ini la ta'lamun, kata Allah. Al-Baqarah 216. Melihat ayat ini, saya tanya nih, Pak kutiba, ambil contoh yang apa-apa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba allazina min qablikum la'alakum, diwajibkan atasmu berpuasa dan juga orang-orang sebelum kamu. Maka kalau kita itu mudah-mudahan la'ala menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu hukumnya, nah puasa perang wajib, sama kan? Sama, ya. Oke. Tadi puasa, saya tanya Pak, perempuan yang haid wajib nggak? Nah, anak kecil tidak wajib. Orang nifas, musafir, sakit tua, sakit yang memang tidak mungkin ke puasa, tidak wajib. Berarti ayat ini masih mutlak. Ada taksis pengecualian, sama dengan perang. Bahkan Nabi sangat marah sekali ketika terjadi peperangan, ada kaum perempuan kena, marah Rasul. Nah, ya. Nah, sama dengan puasa tadi, ternyata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khair lakum, itu ayat masih mutlak. Ya, maka di ayat lain itu, maka ketika lalu ayat yang saya bacakan hadis Nabi itu, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, wajibnya itu. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Luar biasa, ternyata betul itu dua-duanya. Kalau fardu ain kan sholat fardu ain pribadi, kalau fardu kifayah terwakili. Seperti orang mati di kampung ini, kalau yang mati nggak ada yang bisa mandiin, nggak ada yang bisa ngapalin, nggak ada yang bisa nyolatin, nggak ada yang bisa nguburin, maka dosa semua itu fardu kifayah. Nah, saudara, nah perang maksudnya mana nih? Ini luar biasa ini. Zaman Rasul itu antara para tentara dengan masyarakat umum agak sulit, ya. Maka fardu kifayah. Tapi ada fardu ain. Rasul meninggal terus berubah-ubah, terjadi kenegaraan seperti Indonesia, katakan, jadi negara ini sudah ada tentaranya TNI. Maka dengan Al-Quran tadi cerita soal perang wajibnya itu, dengan hadis Nabi fardu ain fardu kifayah, maka seperti Indonesia atau negara-negara lain yang sudah punya bala tentara,
katakan Indonesia, ketika Indonesia diperangi atau ketika Indonesia berperang, maka yang fardu ain adalah TNI, gitu Pak. Makanya kemarin saya ketika menyambut 17 Agustus kebetulan banyak TNI, ya. Anda wajib fardu ain. Kita fardu kifayah. Tentara fardu ain, kecuali diminta bantuan kita harus ikut. Coba. Jadi perang itu fardu ain bagi TNI, saudara sekalian. Saudara yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama kita tahu itu perintah Quran, ya. Maka mereka tidak melihat lagi senjatanya, kondisinya, fisiknya, nggak lihat lagi itu. Maka dengan perintah Quran itu, maka para pahlawan kita itu, apalagi di Indonesia yang mayoritas umat Islam, maka wajib menjadi fardu ain, sehingga mereka jika itu belum menjadi TNI kita ini. Begitu negara sudah jadi TNI, fardu ain di TNI. Belum para ulama kita, kenapa? Berdasarkan Al-Quran dan belum ada TNI. Bahkan TNI itu kan bukan TNI dulu, TKR dulu, banyak-banyak dia. TNI belakangan itu, ya. Sehingga ulama-ulama kita itu. Nah, dari sekian ayat Quran yang saya bacakan tadi itu, wajib tadi itu, dan hadis Nabi, maka timbullah kata-kata mutiara, apa nama itu? Hubbul watan minal iman, mempertahankan negara bagian daripada iman. Itu bukan hadis, Pak. Kata-kata mutiara. Dari mana? Dari ayat Quran itu perintah itu, termasuk tadi ayat yang saya bacakan. Maka diambil kesimpulan seperti itu. Yang kedua, apa lagi kata mutiara? Iskaliman au mutsahidan. Lebih baik saya mati berkalang tanah, dijajah penjajah dengan mati, daripada hidup dengan penjajah bercermin bangkai. Dari sinilah para ulama kita yang jadi pahlawan itu maju ke medan perang, saudara sekalian. Jadi hubul watan minal iman, kata-kata mutiara yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tadi itu ayatnya banyak itu, ya. Mempertahankan negara bagian daripada iman. Kutiba alaikumul qital. Iskariman au musahidan. Lebih baik saya mati berkalang tanah ketimbang hidup bercermin bangkai. Kenapa? Dengan penjajah. Dari sinilah para ulama kita ini berangkat ke medan tempur, saudara sekalian. Luar biasa ya. Makanya memperingati HUT RI ini luar biasa ya. Kalau kita flashback, apa namanya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Para pahlawan kita itu peras keringat, banting tulang, berdarah, hartanya, keluarganya, bahkan nyawa satu-satu menjadi taruhannya itu. Mereka enggak pikiran, mereka kena lillahi fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah naibnya memperingati HUT RI. Aduh. Gua nggak ngomong, dia ngomong nih. Pak, bapak-bapak nih, anak umur 3 tahun tampar bapak, marah nggak? Anak 3 tahun, marah nggak? Enggak kan? Tapi bapak tampar juga, sama-sama tampar. Yang nampar dia nih, marah nggak? Sama-sama nampar loh. Sama-sama joget, iya joget nggak dilarang, jogetnya jangan di situ dong. Sama kayak tampar tadi itu, ya. Makanya muatan tadi patah ya. Ya. Jadi memperingati HUT RI itu, makanya saya kalau malam kemerdekaan nggak kemana-mana tuh Pak, saya kumpulin warga, saya isi dengan bagaimana merebut kemerdekaan berat, tapi mengisi kemerdekaan jauh lebih berat. Isinya dengan hal-hal yang positif. Al-Kausar, ya semampu kita. Jangan kita bersorak-sorai begitu ya. Kita pahlawan kita luar biasa. Saudara sekalian, sehingga peperangan itu diakumulasi ayat Quran tadi yang saya katakan terjadi peperangan itu, maka Nabi mengatakan, pertama, kami tidak akan menyerang, kami kata Nabi tidak akan berperang kalau kami nggak diserang, kalau kami nggak diperangi. Itu Islam, ya. Nah, atau tidak ada akumulasi Quran, ya. Saya ringkas. Yang kedua,
andai kata terjadi peperangan, ini luar biasa akhlak Islam dalam peperangan, ada etikanya. Itu PBB pakai itu tuh Pak, cuma kemarin nggak dipakai. Andai kata terjadi peperangan, kata Nabi, ini jadi padu ain buat tentara atau padu tajam Rasul, kami larang sedahsyat apapun peperangan, kata Nabi, menjadi hukum, dilarang, kami larang bala tentara kami, kata Nabi, membunuh orang-orang yang lemah, baik laki-laki, apalagi wanita, apalagi anak-anak. Itu menjadi larangan dalam agama itu. Saya mau tanya, Israel kira-kira gitu nggak? Di rumah sakit bukan lemah lagi, orang sakit ya ada rumah sakit, biadab itu Israel. Ya, itu orang negara Islam diam aja itu. Ya, yang kedua, ketiga ada lagi. Kalau terjadi peperangan, sedahsyat apapun peperangan, kata Rasul, kami larang menjadi hukum bagi kami, bahwa kami merusak sawah ladang. Kenapa? Itu sumber kehidupan. Lupa, etikanya luar biasa itu hukum perang. Itu kalau PBB pakai ini, harus sama itu nama PBB itu kalau dibaca itu. Israel, aduh luar biasa, bukan hanya kebun, manusia, rumah sakit kita dihajar habis-habisan, itu luar biasa itu, biadab itu. Ya. Itu udah melanggar, harus diperangi itu Israel. Ya. Itu katanya kafir harbi itu, wajib diperangi itu ya. Yang selanjutnya kata Nabi, sedahsyat apapun peperangan, kata Nabi, menjadi hukum bagi kami, kami larang bala tentara kami merusak pohon. Lupa pohon. Nah, ini materi kita ngajarin kita ya, ini dibawa pulang nih ya. Ternyata kalau dunia internasional termasuk Indonesia sekarang ini dengan climate change ya, perubahan udara yang sangat luar biasa, saya suka bilang termasuk di sini, panas di tahun 70-an dengan panas sekarang berbeda Pak. Nah, saya ngalamin gitu kan, sampai 80 itu masih panasnya masih normal itu. Coba sekarang panasnya minta ampun, kalau hujan pun banjir itu. Kenapa? Karena climate change ya, perubahan cuaca, perubahan iklim. Kenapa? Ozon itu bolong. Kenapa ozon bolong? Karena sisa bahan bakar, entah motor, mobil, pabrik, yang namanya karbon dioksida, nggak ada bisa lagi yang sedot, nggak ada yang bisa ngisep, sehingga langsung ozonnya rusak. Saudara, saya dulu pernah miara lele. Tuh kalau udah 3 bulan nggak hujan, biar tengah malam hujan pertama saya bangun Pak. Saya kasih markisa yang asam tuh, saya potong, saya taruh pojok-pojok. Lele masih kecil. Kenapa Pak? Karena hujan pertama itu kan sekarang ini cuaca kita nih apa namanya kotor Pak. Itu bahan kimia, atom, logam di atas semua, di bawah air jatuh ke bawah, masuk malah mati ikan itu. Makanya orang dulu bilang ya, punya orang dulu ngomong nih, saya masih kecil, lo kalau mandi hujan jangan hujan pertama. Karena hujan pertama itu bahan-bahan kimia yang di atas yang kalau dipakai popong tuh udah kotor ini Pak, jatuh ke bawah itu. Nah, yang bisa ngisep, bahasa Cikupannya nyedot. What the meaning nyedot? Ngisep ya. Saya suka bilang, cari profesor yang paling pinter bikin mesin untuk bisa mengisap sisa bahan karbon, entah dari kendaraan, dari pabrik, apalagi Tangerang ini. Luar biasa pabrik banyak ya. Nggak ada Pak. Yang bisa ngisap itu adalah pohon. Maka dulu saya ada kedek dulu sama Amerika tuh. Indonesia kan pertama Kalimantan, Sulawesi. Itu kata Amerika, Indonesia itu Kalimantan, Sulawesi menjadi paru-paru dunia yang bisa ngisap pohon. Masih banyak hutan. Disuruh pelihara itu. Dia malah terbangin hutannya, bikin pabrik, kan boleh ajar itu ya. Yang kemarin kebakaran tuh kualat itu sekali. Itu Indonesia disuruh jadi itu tuh. Jadi ternyata pohon itu luar biasa sekali. Nah,
Sehingga ada statement Nabi, ya, ini perumpamaan, atau apa-apa saya tanya nih, Pak, andai kata saya Rasul yang mau Rasul, Bapak jawabnya apa nih? Bapak-bapak, hari ini saya berikan benih pohon. Hari ini nih, maghrib bisa saya kasih benih pohon. Besok hari kiamat, Pak, Bapak tanam, Bapak buang. Kan ada bisa pakai akal, otak, pakai iman. Tapi ini amsal, perumpamaan. Rasul mengatakan, hari ini aku beri benih pohon, besok hari kiamat kau tanam, kau buang. Tanam. Kalau akal, ngapain besok hari kiamat ya? Artinya itu amsal, perumpamaan begitu pentingnya menanam pohon. Jadi pelajaran kedua, Pak, dari tanggal yang sekarang ini, bapak-bapak pulang, besok tanam pohon berpahala. Kenapa kata Nabi, man amila amalan soleha falaysa bil ilmi fahuwa raddun, berarti barang siapa yang beramal tanpa itu pengetahuan, fahuwa raddun, tertolak. Maka mulai hari ini, besok mau nanam pun cabai kayak mau nanam apa, nanam pohon, itu berpahala, Pak, karena itu perintah agama, perintah Rasulullah. Jadi sedasar apapun peperangan itu menjadi etika, bahkan menjadi hukum dalam Islam, tidak boleh merusak itu. Luar biasa itu Islam sekalian. Dan kita ini kurang begitu menghormati para pahlawan kita ini. Saya ambil contoh diri saya masih hidup, mungkin bapak-bapak yang seusia saya 60 tahun ngalamin. Ingat dulu zaman Bung Karno ada Perdana Menteri, maka menjadi Perdana Menteri itu kan masih parlementer, ya, Kabinet Natsir, M. Natsir. Jadi mungkin dari sekian kabinet menteri yang di era Bung Karno, salah satu menteri yang dari pesantren Pak Natsir. Dan ketika itu usia saya masih 18-20 tahun, ya. Itu beliau bikin buku namanya Fiqhud Dakwah. Dan ketika itu saya sudah menjadi mubalik. Buku itu saya baca, luar biasa itu, karangan Pak Natsir di era Bung Karno. Dan Pak Natsir menjadi ketua Dewan Dakwah. Setelah itu Pak Natsir diangkat oleh negara-negara Islam termasuk Arab Saudi menjadi blok itu Rabitoh Alam Islami yang kantornya di Masjidil Haram. Bukan orang Arab, bukan aja Pak Natsir diangkat sekalian. Yang akhirnya dilarang oleh Pak Harto pergi ke luar negeri, tersiksa batin itu. Nah, Pak Natsir memerintahkan sekretarisnya, dan sekretarisnya saya kenal, ya, Pak Burhanuddin itu, saya sering jemput dia itu, yang pulang balik ke Arab Saudi, yang sering ke negara-negara Islam. Ketuanya Pak Natsir. Dan ketika itu Pak Natsir nggak boleh keluar negeri, sehingga ketika Pak Natsir pulang dari luar negeri, dari Arab Saudi itu, dibawa ke Keramat Raya, dulu Dewan Dakwah bersandingan dengan Muhammadiyah wilayah DKI. Itu begitu beliau datang, kita nangis semua itu, kita sambut dengan sholawat batu. Kenapa? Pak Natsir pulang ke Indonesia tidak boleh keluar negeri lagi oleh Pak Harto. Terus sekalian, begitu beliau meninggal dunia, karena jasanya banyak di negara, pernah jadi kabinet Natsir. Apakah Indonesia malaikat negara setengah tiang? Jangankan malaikat, banyak juga yang nggak tahu beliau meninggal dunia. Luar biasa itu. Ya, saya ingin sampaikan begini, Pak. Sebelum saya lanjutkan ini, tidak seluruhnya penjajah termasuk Belanda itu yang ke Indonesia menjajah. Bahkan ada orang Belanda begitu diutus oleh negaranya kemari, bukan menjajah, bahkan membelot. Siapa namanya itu? Sejarah membelot membantu Indonesia. Siapa? Does Dekker. Diganti nama, dipangkas Multatuli. Namanya Budi, namanya sama-sama. Kenapa? Supaya Belanda nggak tahu Does Dekker itu. Di Jepang juga ada, Pak. Ketika tahun 42 itu ada orang Jepang, urusan Jepang itu ke Indonesia untuk menjajah kita ini. Malah ketika dikirim Indonesia, namanya saya lupa, itu justru membelot, Pak.
Dia membela Indonesia sehingga diketahui oleh pemerintah Jepang. Kalau Indonesia kan yang ketahuan itu, diketahui oleh pemerintah Jepang, ditarik oleh itu, dipecat Pak di Jepang. Yang saya ingin sampaikan, karena ini nggak ada di bukunya Pak, ya nggak ada di bukunya Pak. Hari ini saya sampaikan, dan saya masih hidup dan saya alami. Tahun 80, 70 mau jalan 80, Jepang sudah industrinya udah naik Pak, udah mulai hebat Pak. Tahu-tahu diembargo bahan bakar minyak itu oleh Amerika, sehingga Jepang hampir kolaps. Jepang ketika diembargo bahan bakar minyaknya oleh Amerika, kelabakan, musyawarah kesana kemari, ya, nggak ketemu jalan keluarnya. Maka ada yang usul ke pemerintah Jepang, coba kita tanya tuh, siapa tuh, saya namanya lupa, orang yang dulu kita utus ke Indonesia masih hidup, dia membelot. Tuh orang pinter dia itu, kan kita karena dia membelot dipecat Pak. Lah orang pinter tuh. Jadi gimana? Tolong panggil dia. Pak nih ceritanya nih. Maka dimintalah bantuannya. Dipanggil di pemerintahan Jepang itu, diceritakan bahwa kita ini diembargo bahan bakar minyak. Bagaimana solusinya? Mohon pikiran Anda ini. Itu kira-kira bahasa Indonesia. Dia berpikir sebentar, apa kata dia? Izinkan saya ke Indonesia. Waduh, Jepang merdeka kan? Ke Indonesia? Iya. Kalau ingin solusinya, Jepang ingin mendapatkan bahan bakar, izinkan saya ke Indonesia. Calling dubes Jepang di Indonesia. Calling. Oke, siap. Berangkatlah orang tersebut ke Indonesia. Ke dubes. Dubes siapa? Mau ketemu Pak Anto? Enggak. Untuk nolongin ini. Pak Anto bukan. Kemana? Pak Nasir. Pak Nasir Pak, luar biasa itu. Maka karena Pak Nasir menjadi orang biasa, bahkan menjadi ketua petisi 50 ketika itu, ya Pak Nasir itu udah berseberangan dengan Pak Harto, mudah menemui dia itu. Cerita orang Jepang itu, dan Pak Nasir kenal ini orang ini, dia dulu nih tahun 42 ini yang diutus Jepang yang membelot. Pak Nasir kenal. Ada apa kata Pak Nasir? Ini Pak Nasir, negara kami ini sedang diembargo minyak. Terus kami mohon Pak Nasir minta tolong, bagaimana caranya agar Jepang mendapatkan bahan bakar minyak. Pak Nasir berpikir sebentar. Saya lupa itu Raja Arab Saudi, entah Afad apa lupa, saya lupa nama Raja Arab itu. Kata Pak Nasir, ada kata sedikit Pak, pakai bahasa Arab tulis assalamualaikum bla bla bla, mohon bantuannya bahan minyak untuk Jepang. M. Nasir, kata dia sedikit soalnya Pak, pakai tulisan tangan. Anda bawa surat ini, bagaimana upayakan bisa ketemu Raja Arab Saudi. Dia bawa surat ke Jepang, sampaikan di Jepang. Ini surat sampai ke Raja Arab Saudi, berarti harus negara. Maka calling dubesnya di sana, tak, berangkatlah orang tersebut, bertemulah dengan Raja Arab itu. Kenapa? Karena Pak Nasir walaupun nggak boleh keluar negeri, ya, dihalangi oleh Pak Harto, tapi beliau masih menjadi ketua Rabitoh Alam Islami yang ada di Masjidil Haram, sehingga Raja Arab menghormati itu. Maka ketemulah singkat cerita orang Jepang ini yang buat surat itu, dibaca oleh Raja Arab Saudi. Nggak pakai nanya lagi Pak. Oh baik, kata Arab Saudi, kata Raja Arab Saudi. Baik, saya bantu Jepang. Jepang nih. Cuma kata Jepang, kata Arab Saudi, saya nggak bisa kirim minyak ini langsung ke Jepang. Jadi kemana Pak? Ke Indonesia. Kemana? Pertamina. Oh Pak, Pertamina. Luar biasa, panas sih surat itu. Wah kata Jepang mau kirim kemana? Kayak nanti sampai ke Jepang. Maka disepakati, oke, maka Arab Saudi kirim minyak ke Pertamina Indonesia. Dari Pertamina ke Arab Saudi. Amerika nggak tahu sekarang, luar biasa. Sehingga Jepang yang hampir produksinya itu kolaps, maka bergairah lagi, akhirnya menguasai dunia.
Itulah jasa Pak Nasir, hanya sebegitu dihargai oleh pemerintah Jepang. Sehingga waktu Pak Nasir meninggal dunia, Pak, Indonesia nggak ada penghormatan negara itu. Tapi Jepang udah 3 hari atau 4 hari mendengar Pak Nasir meninggal dunia, pemerintah Jepang resmi menaikkan bendera setengah tiang. Maka orang-orang Indonesia di sana dulu, wartawan termasuk dulu, ada apa nih Jepang? Mereka bendera setengah tiang. Dipikir oleh pejabat Jepang, pahlawan Jepang yang gugur. Nggak taunya Pak Nasir orang Indonesia. Luar biasa, saudara sekalian. Itu Anda tahu, orang Indonesia pernah menjadi presiden OPEC. OPEC kan minyak. Siapa ingat ya? Orang Indonesia. Ada ingat nggak? Subroto ketika itu Departemen Perindustrian belum bergabung dengan perdagangan. Itu Pak Subroto itu diangkat jadi ketua OPEC minyak. Tuh bayangin, bisa bayangin sekalian. Orang Indonesia itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka dalam mengisi kemerdekaan ini coba kita kenang para pahlawan kita itu. Jepang hanya sebegitu Pak Nasir itu. Dia hormati luar biasa, sehingga ketika Jepang dapat minyak, maka orang tersebut khusus ke Indonesia, pemerintah Jepang resmi akan ke Pak Nasir mengucapkan terima kasih. Siapa urusannya ke sana? Pak Nasir, pemerintah kami ingin bertemu dengan Bapak, mengucapkan terima kasih. Apa kata Pak Nasir? Gak usah. Sudah sepantasnya saya tolong, karena Anda dulu saya tahu perjuangan Anda ketika Jepang bukan membela Jepang, tapi kamu membela kita Indonesia ini. Sudah usah, luar biasa sekalian. Pak Nasir itu. Apatah lagi para pahlawan kita? Kita sekarang menikmati kemerdekaan di alam yang bebas ini karena perjuangan para pahlawan kita itu. Mau tolong. Ya kalau perlombaan nggak apa-apa lah ya, anak-anak kita ya. Jangan hari HUT RI merayakannya dengan mabuk-mabuk, main judi, ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Apa malam jepongan, gak apa-apa sih jepongan ya. Begitu azan subuh, boro-boro, bangun jam 8, kalau begadang itu ya. Nah ini memperingati HUT RI yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan berkah bulan Ramadan itu kita merdeka, saudara sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai contoh yang kedua. Karena giroh itu, maka para pahlawan kita tidak lagi berpikir bahwa musuh kita senjatanya lebih canggih daripada kita, nggak berpikir lagi. Ini ada orang Sumatera Barat, orang Padang, ada sini. Ini orang Padang masih bangga ini. Tuanku Imam Bonjol, dari mana itu? Sumatera Barat. Imam Bonjol bukan saja pahlawan, ulama itu Pak. Ya. Ulama. Maka Imam Bonjol sudah usianya tua di depan Pak menghadapi penjajah. Kita tahu Islam itu nggak diacak-acak oleh Belanda di Aceh. Nah, sehingga yang namanya Snokronyo itu Abdul Ghaffar dari Aceh itu. Aceh nggak mempan di Jawa dengan Aceh Pak. Karena luar biasa agamanya itu sangat kuat sekali Aceh itu, termasuk Tuan Imam Bonjol. Ketika beliau menghadapi penjajah di front depan, maka anak-anak muda Sumatera Barat, anak pesantren itu ngomong Imam Bonjol, Tuan Guru itu, Tuan Guru pulang saja ke rumah. Terus tolong ajari agama istri kami, anak kami, cucu kami, ajarkan di sana. Jangan sampai buta agama. Biar ini penjajah kami yang akan melawan, jangan Tuan Guru. Jadi pulang saja ke rumah. Hasil nasihat anak-anak muda, maka Imam Bonjol pulang ke rumah. Niatnya ingin ngajar ngaji kalau bahasa kita. Anak-anak, orang tua, para istri diajarin Imam Bonjol. Begitu dia pulang Pak, masjidnya, musolahnya udah dibikin kandang kuda oleh Belanda, marah itu, maka balik ke depan, nggak perlu lagi itu. Makanya hubbul watan minal iman, iskariman awbud syahidan.
Jadi begitu sekalian. Jangan sampai kita ini memperingati HUT RI itu, mohon maaf saja sekalian. Makanya jaga mulut. Ya. Ini kan gejolak kemarin itu karena mulut sekalian. Mulutnya enak yang ngomong itu. Bayangkan dari mulai dapat penghargaan lagi. Sekarang saya tanya Pak, gas hilang yang rugi siapa? Gas memang kemarin hilang. Kelaparan nggak? Siapa tuh yang bikin? Siapa namanya? Bahlul. Dapat penghargaan nggak kemarin? Gimana dia kesel sekalian? Ini orang yang bikin gas hilang nih. Satu, ya. Yang kedua, memang Pak Prabowo ini diacak-acak sekarang ini, ya. Kalau dia nggak memutuskan, dimakzulkan, yang naik kan wakilnya itu. Yang kedua, PPATK. Duit Anda nih, tabungan, teman saya ada satu di BNI Pak, walaupun dibatalkan dia belum ke BNI, masih diblokir itu. Duit Anda di bank 3 bulan nggak ada transaksi, diblokir. Gila nggak lo? Gimana orang yang menabung? Yang deposito, nggak bisa kan? Kurang ajar ya sekalian. Apalagi habis bayar tanah, ya, tanah. Kalau zaman dulu pakai apa asal apa nggak masalah. Apa punya tanah saya pergi jalan nih, nggak dipagar, maka ditegur nggak diambil Pak. Ini tanah jangan nggak dimanfaatin, tanamin pohon paya, kayak pohon apa biar manfaatin tanah. Kalau zamannya itu kemarin kalau jadi diambil oleh negara. Rakyat protes, apa ketua BPN bilang, emang tanah ini milik ini bapak maunya, mana aja tuh? Ya, siapa namanya itu? Nusron Wahid. Alhamdulillah begitu mau gejolak, presiden putuskan dibatalkan. Tapi teman saya sampai hari ini, itu gara-gara Ustadz Latif ya, punya tabungan mau bangun masjid, diblokir Pak duitnya Pak, ngaco di mana-mana itu. Alhamdulillah presiden itu cepat, maka dibatalkan undang-undang itu semua. Pajak dinaikin. Ini kan yang jadi marah nih, pajak dinaikin, udah naik pajak bukan untuk itu, untuk yang lain. Tapi begitu pajak naikin, anggota dewan musuh gaji 50 juta. Orang berpikir, jangan-jangan buat ini pajaknya. Kan marah ya itu. Sekarang ini luar biasa sekalian, nggak bisa dipetut-petin, ya. Peristiwa apapun sekarang yang terjadi di belahan dunia manapun, nggak pakai nunggu lama, udah ada gambarnya sekalian. Dengan dunia teknologi, sekarang saya kasih tahu. Ya. Mensos itu luar biasa Pak, tapi jangan coba-coba kita punya guidance, punya pegangan Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu, tabayun kita. Coba sekarang nih, banyak yang kena tuh Pak. Obat herbal, pokoknya habis kata obat ini nggak tunggu lama, hitungannya malam pakai, pagi sembuh. Ada lagi tanaman itu saya bagus kalau farmasi Pak. Ada lagi tanaman Pak, kalau makan itu yang boleh cuci darah, nggak perlu cuci darah. Kebetulan ada ipar almarhum bini saya lagi cuci darah, saya periksa di punan, belum saya kasih tahu, nggak ada bisa lagi orang yang cuci darah minum itu mati. Ada di Mensos tuh. Saya mungkin ada yang tahu, tugas saya di kampus itu tiap hari Selasa jadi BPH, ngawasin kampus. Kebetulan Pak, ini hati-hati nih Pak nih, dengan dunia informasi termasuk, dan ini saya lihat langsung. Saya dapat tugas dari kampus itu ke Serang, ke BPN, pulang siang-siang iseng, dan saya bawa, kebetulan yang saya bawa dekan ya, farmasi, calon doktor Pak, obat kan tahu. Saya mampir Pak ke kelapa bakar. Saya bilang makan kelapa bakar, ada daun serai, bagus emang, daun serai lagi, daun salam lagi, banyak. Yang jadi masalah, saya kutip tuh, saya bilang Muhammadiyah ini bikin amal usaha, tetap tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Ditulis tuh Pak tuh, barang siapa kalau pakai barang siapa minum kelapa bakar ini campur ini bisa menyembuhkan 12 macam penyakit. Nggak laku sakit. Saya colek Pak, dekan ke farmasi, saya bilang ini tugas Anda. Kenapa Pak Idris? Ambil itu barangnya,
beli komplit, bawa ke laboratorium. Bener enggak? Bisa menyembuhkan 12 macam penyakit. Tabayun. Terus jangan sampai menyesatkan orang. Terus begitu udah Anda ketahui, datanglah di situ. Tolong di spanduk ganti nih. Hanya ini cuma 2 macam. Itu pun menu sehat, minum sehat. Ya. Kenapa itu menyesatkan orang, Pak ya? Sekarang saya tanya Pak, Bapak Isa. Pak, kamu mau bilang mana nih? Ada minyak babi cap onta. Ada minyak onta cap babi, mana yang Bapak pilih? Hati-hati sama casing. Yang paling banyak sekarang minyak babi cap onta. Wah, Islam nih onta. Tapi ada lagi minyak onta cap babi. Udah kagak benar dua-duanya saudara sekalian. Ini tugas kita meneruskan itu sekarang. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, saya bilang banyak mesti kita berbuat. Jangan sampai orang sesat saudara sekalian. Apalagi obat sekarang ini dengan media sosial tadi itu kan mudah sekali kita diobatin. Dibawa. Hati-hati. Tidak semuanya jelek Pak. Cuman saya orang farmasi tahu ini nggak beli ini. Sehingga karena suka saya jawab tuh. Coba Anda tolong bawa ke laboratorium, bener nggak sih? Nah termasuk pohon itu udah nggak dikain lagi Pak. Ternyata ada yang pakai makan itu, kita nggak tahu mati karena itu nggak tahu. Cuci darah di sini mati, bukan lagi cuci darah berhenti, mati, saudara. Jadi kita wajib tabayun kita itu. Ya. Apalagi sebelum ngomong, jangan seenaknya saja kita ngomong, ya enggak? Ada orang demo bubarkan DPR. Apa kata dia? Itu manusia paling tolol. Mana orang? Habis dua-dua rumahnya dibakar, dijarah. Orangnya buron. Para artis joget segala macam di sana itu. Kan orang lagi luka ini ya. Ini kerjanya gaji aja belum naik nih. Yang udah pas keringat kepadat pantat aja belum naik-naik. Dia cuma kerjanya cuma begitu doang. Orang naikin 50 juta. Udah 50 juta, 100 juta. Coba kan nggak marah. Alhamdulillah kemarin 19 ormas diwakili oleh NU dan Muhammadiyah sudah menghadap presiden. Ya, mudah-mudahan selesai. Masih saya. Nah, kesimpulan kita sekalian, jadi hukum perang itu fardu ain bagi TNI. Maka TNI menjadi tulang punggung negara kita dalam rangka antisipasi keselamatan negara ini. TNI itu fardu ain. Saya bilang pada TNI, Anda ketika peperangan, Anda mati dalam peperangan, mati syahid. Ini Al-Quran yang bicara agama. Beda orang yang mati biasa dengan orang yang mati syahid ketika mempertahankan negara itu. Jadi TNI itu saya bilang, walaupun gaji Anda kecil-kecil amat, insya Allah kalau Anda ikhlas, itu Anda mati luar biasa pahalanya. Dan alhamdulillah sekarang yang turunkan TNI kan sekarang. TNI Marinir tuh, nggak mau senjata, nggak mau apa. Berarti itu untuk perang Pak. Karena konsepnya sama polisi diumpetin ya enggak. Kalau ada polisi, udah mati aja satu kemarin ya. Nah, karena ada ojol yang mati sehingga polisi menjadi momok bagi rakyat itu. Sehingga pertempuran. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar masalah ini cepat selesai. Jangan sampai kejadian ke tahun 99 berapa tahun ekonomi kita ambruk, jangan sampai terjadi itu. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tahu bahwa kemerdekaan kita ini adalah kalau pakai Islam tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ingat itu. Jangan hanya 17 Agustus 1945, tapi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Demikian kajian kita pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.